Bahawa kita ini sebenarnya asalnya adalah pengembara lautan yang hebat. Kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. Jong Java jadi Jong Melayu, hingga kapal Pinisi pun diklaim kapal Melayu. Tidak ada henti-hentinya, negara yang tidak memiliki identitas ini selalu ingin mengklaim identitas bangsa Indonesia. Kali ini kejayaan masa lalu para pelaut Nusantara dengan kapal hebatnya diklaim sebagai pelaut dan kapalnya Kesultanan Melayu. Di saat Indonesia membuktikannya dengan relief dan manuskrip kuno, mereka hanya mengandalkan sebuah cerita rakyat dan mempercayainya. Seorang bule juga menjelaskan tentang kehebatan pelaut Indonesia di masa lampau. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Ini bermakna orang Phoenician sudah berhubung dengan orang Melayu. Itu je poin yang saya nak bagi. Telah berhubung dengan orang Melayu, dan orang Melayu pandai belayar kan? Pandai tengok bintang tanpa memerlukan kompas. Mereka berdasarkan kepada percikan air dan laluan burung-burung. Dan tengok dia sudah menggunakan juga bintang. Daripada mana mereka? Daripada bangsa ini. Justru kapal kita yang pertama bernama Pinisi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ini Jong Melayu. Banding dengan kapal orang putih, Vasco da Gama punya kapal, banding dengan ini dia kata Ming, tapi sebenarnya Jong tu Jong Melayu sebelum Cina boleh buat. Ya. Ini kapal Melayu. Yang tepi itu ini adalah sumbangan orang Melayu kepada perkapalan. Dia bagi kapal itu balance. Ini hebat tak hebat? Ramai orang tak tahu. Ini yang kata Melayu hilang. Kita tak tahu bahawa kita ini sebenarnya asalnya adalah pengembara lautan yang hebat. Orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia, yang komplit satu circle, adalah orang Melayu, orang Melaka. Nama tak tahu. Tapi mengikut catatan dalam diary yang ditulis oleh Antonio Pagafita, dia kata Malakan, orang Melaka, from Sumatra. Masa Empire Melaka, Empire Melaka itu merangkumi semenanjung sampai ke Kedah, daripada Singapura sampai ke daripada pulau di selatan Singapura lagi, Bintan sebagainya, sampai ke Kedah semenanjung, dan juga sebahagian daripada Sumatera. Saya tahu Indonesia punya pahlawan hebat banget, tapi orang yang hebat banget yang harus kita acknowledge bahwa pernah ada pemuda Maluku namanya Enrique. Yang menarik ini, yang diangkat justru sosok yang selama ini mungkin nggak banyak orang tahu. Yang lucu Ustaz, Malaysia mengklaim ya dengan nama Panglima Awang. Sebenarnya novel dibuat oleh Aminur Rashid. Dan lucu, Malaysia ini memang bangsa pengklaim. Yang di Melaka ada jalan Panglima Awang. Panglima Awang itu maksudnya Enrique. Sebenarnya Panglima Awang, ada patungnya Panglima Awang. Orang pertama yang keliling dunia ini berasal dari Indonesia. Di Eropa, nama Ferdinand Magellan menjadi sosok yang dinobatkan sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia. Magellan memulai ekspedisi pada tahun 1519 dari Spanyol. Tetapi faktanya, Magellan tidak pernah berhasil untuk kembali ke Spanyol. Ini dikarenakan Magellan tewas di Filipina akibat perang dengan penduduk setempat di tahun 1521. Para sejarawan percaya bahwa Enrique Maluku yang lebih pantas dinobatkan sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia. Enrique sendiri merupakan budak asal Indonesia yang dijadikan tangan kanan oleh Magellan ketika Portugis menaklukkan Malaka di tahun 1511. Sejak saat itu, Enrique selalu mengikuti Magellan menjelajah dunia untuk membantu sebagai penerjemah karena ia mahir bahasa Melayu, Spanyol, Inggris, dan juga Portugis. Nah, sebenarnya titik awal antara Enrique dan Magellan ini berbeda. Titik awal Magellan adalah dari Portugis, sedangkan Enrique ini dari Maluku. Kemudian Magellan terbunuh di Mactan, Filipina, dan membuatnya gagal untuk mengelilingi dunia. Berbeda dengan Enrique yang sampai ke Filipina dengan selamat dan menjadikannya orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Apa benar nenek moyangnya orang Indonesia adalah pelaut? Dari sejarah manusia kita tahu bahwa klaim itu adalah benar. Dan menurut saya, bangsa Indonesia
pernah menjadi bangsa terhebat dan termaju di seluruh dunia. Kurang lebih 40.000 tahun yang lalu, benua Afrika, Asia, dan Eropa masih satu, masih connect, bukan satu tapi masih connect dengan darat. Ya, maksud dulu bisa jalan dari Afrika Selatan sampai Indonesia, sampai Pulau Jawa, bisa jalan kaki. Ya. Tapi di zaman ini, bangsa Indonesia sudah punya kapasitas untuk mengkolonialisasi pulau-pulau lebih kecil yang tidak dikonek sama benua-benua lain, yaitu adalah seperti Flores. Ya. Dan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa pertama untuk keluar dari benua Afrika, Eropa, Asia. Ya, mereka jadi bangsa pertama yang menuju ke Australia. Untuk datang di Australia, mereka harus menyeberangi ratusan kilometer lautan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa pertama yang bisa konstruksi kapal laut untuk jarak jauh dan juga bisa navigasi di laut. Untuk konstruksi kapal laut untuk jarak jauh dan navigasi jarak jauh di masa banyak bangsa manusia masih tinggal relatively primitif, ya, itu satu level dengan misi Apollo 11 atau pendaratan di bulan. Dan waktu mereka datang di Australia masih agak ada megafauna atau hewan-hewan yang besar dan banyak predator-predator bahaya. Tapi masih mereka bisa kolonialisasi Australia. Selain ini, ribuan tahun sebelum revolusi agrikultur atau revolusi pertanian, bangsa Indonesia sudah punya pedesaan dekat laut. Mereka sudah memanfaatkan resource-resource dari laut seperti ikan dan seafood yang lain. Dan mereka juga udah punya pulau trade. Ya, mereka sudah jual beli barang dari pulau-pulau lain dari jarak-jarak relatif jauh yang bangsa-bangsa lain di dunia, di bumi ini belum ada kapasitas untuk trading, untuk punya pendesaan. Jadi menurut saya di zaman ini 40.000 tahun yang lalu, bangsa Indonesia itu atau manusia-manusia yang dulu tinggal di Indonesia menjadi bangsa termaju di seluruh dunia. Dan dengan cerita ini saya berharap bangsa Indonesia sekali lagi bisa jadi seambisius ini dan bisa lagi menjadi maju. Perlu diketahui bahwa Enrique Maluku juga memiliki nama julukan sebagai Enrique El Negro. Karena memiliki warna kulit gelap, ini menunjukkan bahwa Enrique memang berasal dari wilayah timur Indonesia. Bagaimana pendapatmu mengenai klaim Malaysia ini, Sob? Tulis di komentar.